Sedikit feedback ke belakang, refleksi perjalanan Pak Dewan, silakan. Baik, makasih Kakak Peter. Jadi kisah perjalanan karir ini kan tidak gampang-gampang, tidak bisa instan. Saya ini adalah cleaning service. Cleaning service. Jadi ada satu perusahaan yang mempercayakan saya untuk mengkoordinir jenis usahanya di kawasan industri. Ya, jadi pekerjaan saya itu cleaning service sama pengamanan perusahaan. Seperti jadi itu. Berawal dari situ. Jadi dipercayakan menjadi mengkoordinir. Jadi kenapa demikian, Pak Kakak Peter, ini panjang. Kenapa saya sampai di sana untuk orang pihak investor dari Jawa mempercayakan saya. Saya ini dulu, kita di Bolok ini kan terkenal dengan namanya preman pelabuhan. Nah kalau itu kami punya kerja tiap hari itu mabuk, palak-palak di pelabuhan. Nah itu tiap hari tidak ada kerja. Namun setelah itu di tahun 2013 saya juga putus kuliah. Kuliahnya pindah-pindah. Ini cerita. Iya. Pindah. Jadi pertama itu di universitas terbuka, ambil jurusan ilmu sosial dan politik. Di 8 semester memang lama. Setelah itu saya tidak lanjut lagi. Hanya saya ambil reguler di Universitas Muhammadiyah. Sekolahnya sekolah guru. Nah, jadi gurunya bukan guru yang lain, guru bahasa Indonesia. Bagus, ilmu pendidikan. Setelah itu dari proses dinamika di kampus menjadi badan eksekutif mahasiswa BEM. Saya pengalaman organisasi di Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah Kupang, BMJ namanya, sekretaris BMJ di tahun 2011 sampai 2012. Setelah itu 2012 sampai 2013 ketua BMJ. Setelah itu kami ribut lagi, namanya fakultas, DM fakultas. Saya sekretaris, kalah sama senior. Setelah itu senior lulus, saya melanjutkan terpilih menjadi ketua BM Fakultas Bahasa Indonesia di FKIP. Namanya FKIP Bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Kupang. Dari pengalaman itu, saya harus implementasinya di kampung. Karena melihat Bolok adalah kawasan industri, dan keterlibatan kami masyarakat Ring 1 itu harus diperhatikan. Maka di tahun 2014-2015, setelah mereka mau masa pendidikan akhir skripsi, saya belum wisuda, saya membentuk namanya Karang Taruna Desa Bolok. Membentuk Karang Taruna Desa Bolok, dan kami berjuang kepada perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri Bolok untuk merekrut masyarakat anak-anak muda yang selama ini nganggur. Ini ceritanya panjang. Jadi karena persoalan kami di sini adalah banyak nganggur, banyak minum, buat kenakalan, sehingga saya berjuang lewat itu. Dan yang pertama itu kami masuk ke ASDP, PT ASDP, dan Kakak Peter bisa lihat permintaan kami adalah CSR-nya. Ya, perusahaan harus menyekolahkan anak-anak kami menjadi pelaut. Nah itu jalan. Kemudian Kakak Peter bisa lihat teman-teman yang bekerja di PT ASDP dan security yang ada di situ, itu kami yang rekomendasi. Berawal dari Karang Taruna. Jadi tidak minta uangnya, tetapi investasi pendidikan. CSR-nya melalui CSR-nya yang pertama, peningkatan sumber daya manusia. Karena mereka bilang kami ini sumber dayanya lemah, tidak kuat, tidak bagus, sumber daya manusia tidak baik. Maka saya menuntut perusahaan, kalau begitu kamu bilang saya tidak baik, sumber dayanya tidak bagus, kamu kasih sekolah saya. Jadi kami minta seperti itu. Setelah itu kami lagi menuju ke PLTU Bolok. Di sana Kakak Peter kami minta yang pertama sama materinya, peningkatan sumber daya manusia, tanggung jawab beasiswa dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Kami minta CSR-nya. Kemudian pemenuhan air bersih.
Jadi pendidikan, Iya. setelah itu kebersihan air. Air bersih, Kebutuhan. kemudian pemberantasan pengangguran. Terus kemudian yang berikut, ya jadi jawaban dari PAPT waktu itu, sore itu juga Langsung dijawab. langsung dijawab. Jadi langsung survei air yang ada di kantor desa, itu langsung mereka adakan mesin dan pipa untuk penyaluran ke beberapa, satu dusun namanya dusun 2, karena debit airnya kecil, jadi lebih khusus di situ dulu, pembuktian dulu. Setelah itu untuk beasiswa sekolahnya di kuliah khusus PLTU. Kuliah khusus PLTU itu di Universitas Surabaya, UTS, Universitas Teknik Surabaya. Jadi sekolah khusus PLTU itu berjenjang per tahun. Per tahun itu berangkat 5 orang. Jadi banyak anak-anak kami yang sekolah khusus PLTU dan kembali selesai direkrut kembali dari perusahaan. Wow, hebat ya. Yang berikut pemberantasan pengangguran, Kakak Peter. Dulu kami ini di jalan, di pinggir jalan. Iya. Ijazah pun tidak pas-pas saja. SD, ada yang tamat SD, SMP. Tapi kami menuntut perusahaan, apapun kondisinya, kamu harus pekerjakan kami. Seperti itu. Jadi waktu itu rekrut anak-anak yang jadi Kakak Peter, kalau ke PLTU itu banyak teman-teman yang seperti tatoan penuh semua. Itu karena memang Berbekal dari. iya. Karena tujuan saya itu kalau untuk aman, bagaimana investor mau masuk kalau ribut terus. Ya. Jadi kita mainnya bungkusnya seperti itu. Jadi setelah itu, jadi dari aspek cleaning service-nya, dari situlah pihak perusahaan menawarkan saya. Dari saya belum selesai sekolah, saya bilang tidak bisa, biarkan teman-teman dulu. Jadi saya tolak. Namun dalam perjalanan, karena kami budayanya masih, kita kan budaya di sini kalau kerja dalam kampung itu sedikit ribut, onar, banyak absennya, tidak disiplin. Jadi pihak perusahaan meminta untuk saya harus backup. Karena untuk menjaga kedisiplinan teman-teman yang lokal, itu butuh orang-orang yang betul, yang kita seperti senior di sini untuk membina. Jadi saya membinanya dari 2015 sampai 2018. 3 tahun. Seperti itu. Jadi setelah itu saya minta ke perusahaan, mereka mau memberi pegawai, jadi tenaga kerja, dilegalkan menjadi tenaga kerja. Saya tidak mau. Kenapa saya tidak? Saya punya mimpi besar itu ini, menjadi politisi. Jadi menolak. Saya menolak. Sebenarnya sudah di depan, bukan sudah di depan, sudah. Kakak Peter, kalau saya terima, kan BUMN nih. Iya. Maka jadi itu bisa jadi dan gajinya bisa. Bisa. Karena ini BUMN, bisa tolak. Saya bicara ini bisa dibuktikan di depan masyarakat dan pasti orang bolong yang dengar dan tahu. Dan saya tolak, 2 kali saya tolak, minta lamaran, saya tolak. Saya di tahun 2019 mereka tawar lagi, saya bilang kalau dipastikan saya tidak ikut dalam konsultasi pilkada, caleg dalam pemilihan legislatif. Dan mereka masih mau tawar, saya bilang tidak, saya mau ikut caleg 2019. Jadi 2019, karena itu mimpi, saya dipercayakan juga sebagai ketua PSI Kabupaten Kupang 2017 sampai 2019. Namun dalam 2019 saya kalah pilih caleg. Itu pun suara saya 1075. Besar. Cuma kan akumulasi kalah. Akumulasi kalah, sehingga dari situ dia perusahaan kembali memanggil, bagaimana? Saya bilang oke, saya bantu, tapi dengan catatan saya cuma membackup, tidak bekerja. Jadi apa persoalan apa di sana, turun, kita bantu. Jadi seperti itu. Jadi di 2019 kalah dalam calon legislatif, 2020 saya sudah investasi jalan ke masyarakat. Ada yang duka maupun senang, pesta, saya di situ. Investasi. Setelah itu di tahun 2024 kemarin ikut lagi dalam calon legislatif, dan puji Tuhan dipercayakan dan masyarakat mempercayakan saya mewakili masyarakat
Dapil 4 Kabupaten Kupang untuk berada di gedung DPR. Berada di gedung kerucut Kerucut, ya. Kabupaten Kupang. Jadi itulah perjuangan, dan saya dipercayakan itu yang tadi cleaning service sama security itu, Berbekal itu. Jumlah karyawan hampir ya tidak banyak, sekitar 200-an lebih orang lah 200 orang. dalam ring satu. Itu di luar dari organik, dari karyawan yang organik yang kita yang langsung di organik, yang operator, Di luar dari di admin, di luar dari itu. baik. Bukan saja di PLTU tapi di ASDP. Iya. Jadi seperti itu. Jadi inilah kondisi dimana jalan ceritanya begitu. Iya. Jadi karena orang tua mempercayakan, melihat sepekerjaannya, ya sudah, begitu Diberi kita kepercayaan untuk kepercayaan, duduk ya, di sana. seperti itu. Jadi begitu saja Om Peter. Wah, luar biasa. Sudah cerita singkat perjalanan seperti itu. Ya, pemirsa, kita telah mendengar sedikit refleks, sedikit feedback perjalanan dari Pak Dewan. Nah, tentu Pak Dewan tadi sudah memaparkan perjalanan, dan Pak Dewan saat ini sudah duduk di DPRD Kabupaten Kupang karena kemurahan Tuhan, karena dukungan daripada masyarakat, dan tidak terlepas dari kinerja Pak Dewan yang sudah menginvestasikan waktu, tenaga, dan lain-lain. Oke, Pak Dewan, untuk ke depan, apa yang ingin Pak Dewan perjuangkan secara, ya bukan lagi berbicara tentang dapil lah, secara keseluruhan yang ada di wilayah Kabupaten Kupang, apa yang ingin Pak Dewan bawa ke depan? Iya, Kakak Peter, secara keseluruhan Kabupaten Kupang ini cukup besar. Persoalannya adalah infrastruktur. Masyarakat Pengamatan Pak Dewan. Ya, masyarakat teriak-teriak gini kan persoalan infrastruktur. Infrastrukturnya, ya. Karena kenapa Pak Peter? Kemarin saya reses. Satu kalimat yang disampaikan masyarakat, perut kita kenyang. Bagaimana perut kita kenyang, tapi jalannya rusak? Pasti kita teriak-teriak juga. Jadi itu seperti bagaimana kita mau berjualan, membawa hasil kita, Ya, ke pasar. tapi kita menderita dengan Akses jalan terputus kayak di Ampuang. Ampuang itu saya lihat ini kan lewat. itu banjir itu. Nah, kalau logistik tidak sampai ke sana, Betul. memang susah. Jadi persoalan kita yang utama itu infrastruktur. Nah, kaitan dengan PAD kita yang seperti itu, kemudian kita berharap dari pusat. Nah, ini yang menjadi perhatian kita adalah persoalan kita utama ini seperti itu, infrastruktur. Jadi kalau infrastruktur bagus, berarti perekonomian jalan. Kita contoh kayak Bolong ini. Bolong ini kalau tidak ada infrastruktur kan bagaimana ASDP, PLTU ada, orang juga malas-malas investasi. Jadi kita kalau infrastrukturnya tidak bagus seperti itu. Jadi kita mendoakan di kepemimpinan yang baru, semoga persoalan-persoalan utama yang ada di Kabupaten Kupang bisa terjawab oleh pemimpin yang baru. Ya, seperti itu. Oke, Pak Dewan, sedikit. Pak Dewan ini kan di PSI, Partai Solidaritas Indonesia. PSI ini kan partainya anak muda, milenial. Kenapa Pak Dewan mau bertahan di PSI? Jadi begini ya Kak Peter, saya ini salah satu yang bergerak mendirikan PSI di Kabupaten Kupang. Di NTT saya dipercayakan kemarin di tahun 2017 sampai 19. PSI berdiri di NTT, dan saya dipercayakan waktu itu memimpin PSI Kabupaten Kupang. Jadi PSI adalah partai yang betul memberikan kesempatan kepada kita yang kemarin muda-muda. Kalau orang berbicara tentang memain DPR ini kan minimal logistiknya kuat. Yes. Ya, nah ini kemarin PSI memberi kesempatan sekelas seperti saya dipercayakan menjadi ketua. Tidak gampang. Tidak gampang. Apalagi memimpin partai ini kan menghabiskan banyak
tenaga, pikiran, materi itu penting. Penting. Karena bagaimana 24 kecamatan kita keliling untuk memasang struktur. Itu pengalaman-pengalaman yang kemarin PSI. Jadi puji Tuhan 2019 kita berhasil mendapat 1 kursi, yakni Pak David Daud yang sekarang jadi ketua PSI Kabupaten Berawal Kupang. dari situ. Dan setelah itu 2024 kemarin kita berhasil 3 kursi, 1 fraksi. 1 fraksi, dan suara terbanyak kedua di Kabupaten Kupang. Nah, seperti itu. Kemarin kalau kita tambah 1, karena kita punya teman-teman meninggal 2 orang. Oh. Di DCT Tetap nama. 1 meninggal tapi 1 bisa masuk, tapi meninggal jadi tetap namanya. Jadi tidak bisa ganti. Jadi seperti itu. Jadi Partai Solidaritas merupakan partai yang sudah melekat di hati saya. Siap. Karena berjuangnya ya dari nol. Dari nol ya. Dari nol. Dari tidak apa-apa sampai sekarang sudah 1 fraksi loh. Dan memang kemarin-kemarin juga banyak partai yang ya mau kepingin menawarkan untuk bergabung, tapi saya bilang tidak. Itulah mengapa saya bertanya. PSI masih tetap di hati, ya? Dan saya percaya 2024 pasti saya akan mewakili Bapak Mama yang percaya saya di gedung DPR melalui partai PSI, dan puji Tuhan itu terjawab, terkabulkan. Jadi itu merupakan kerja keras. Tidak bisa duduk diam-diam. Sepakat. Tidak bisa tidur malam. Siap. Jam tidurnya jam 2 pagi, jam 3 pagi. Kalau mau jadi DPR. Kalau mau jadi DPR. Oke. Closing statement Pak Dewan. Kita harus memberikan edukasi yang baik kepada generasi-generasi yang ada di bawah kita untuk tidak alergi juga dengan perhelatan politik. Kunci kesuksesan ada di politik ialah apa Pak Dewan? Moto Pak Dewan. Ya, jadi saya punya moto tuh tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah, karena saya mau hal baru. Kalau saya lihat hal baru, saya mau lakukan. Tertantang untuk melakukan itu. Dan setelah sudah mendapatkannya, saya merasa bahwa sudah berhasil. Dan bagi teman-teman yang punya keinginan, kerinduan untuk hadir dalam ke depan untuk bergabung atau berjuang melalui politik, maka mari kita sama-sama berjuang. Jangan lupa harus bersosialisasi ke masyarakat. Jauh hari sebelum. Itu. Ya, seperti yang tadi kisahkan itu. Karena tidak instan, tidak instan. Makanya saya tadi kasih istilah bilang politisi itu tidak bisa tidur di jam 10 malam, harus tidur di jam 2 jam 3 pagi. Bahkan itu, tidak tidur juga karena harus berkunjung, harus bangun relasi. Dan itu didukung oleh ibu keluarga. Ya. Karena saya menyampaikan ke mereka bahwa ini mimpi saya. Mimpi karena Peter Bolok ini dari masa reformasi sampai saat ini baru adalah salah putra asli DPR. Kemarin-kemarin kan tidak pernah ada satupun. Kami pemilihnya hampir 2000, tapi tidak menghasilkan 1 DPR. Dan saat ini, dan itu butuh pergumulan, perjuangannya hampir belasan tahun. Iya kan, dari sejak merdeka. Iya, proses itu panjang. Makanya saya sampaikan ke teman-teman yang lain, kalau mau jadi wakil rakyat, ya jangan berkurung di rumah. Oh gitu ya. Harus banyak gerak, dan kita harus rajin ke rakyat, ke masyarakat. Tidak perlu meminta apapun dari mereka yang pasti. Maksudnya kalau kita ada di sana ada 20 orang, jangan bilang mereka 20 kasih ke kita, karena pasti yang suka 1, 2 gitu. Jadi jangan kita merasa bahwa 20 orang itu akan sayang, tidak. Tetapi 1, 2 orang pasti ada bersama-sama kita. Jadi kalau kita berpikir bahwa ini semua untuk kita, tidak bisa begitu. Karena semua orang kan punya cara berpikir yang berbeda. Jadi mari kita berjuang. Dan masih muda. Karena muda itu tenaganya kuat. Asik. Kuat jalan. Minta banyak tuh, bukan bermaksud untuk menyepai. Tapi kita masih punya. Saya punya mimpi begitu. Karena masih punya tenaga. Selagi masih kuat. Gas terus. Karena kalau sudah tidak kuat lagi, sudahlah kasih kesempatan ke yang lain lah. Itu
target moto. tekad saya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Makasih Dewan Kak buat Peter. waktu. Sudah jalan jauh-jauh Siap. datang ke Bolok. Bolok ini jauh. Ya, ini. oh ya. Dari Ya. Dan Lembas. terima kasih buat ngopi. Cuma kopi. Nanti di season berikut baru kita bir. Ya, siap, siap. Karena masuk siap. Bolok, masuk Bolok gitu pasti harus Wajib pulang. hukumnya. Oke, ya demikian Oke. ngobrol pintar saya bersama dengan Bapak Dewan. Semoga ngopi ini dapat memberikan inspirasi bagi para penonton, pendengar maupun pembaca di Kabupaten Kupang, bahkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk kita tetap semangat dalam menjalankan tugas dan aktivitas. Terima kasih. Nantikan ngopi-ngopi selanjutnya bersama dengan tokoh-tokoh inspirasi yang ada di Kabupaten Kupang.